Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggi Putri Utami dari kelas PGMI 2 semester 4. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI. Ada suatu kisah dan sejarah yang selama ini hampir terlupakan. Namun, di dalam kehidupannya beliau sangat berjasa dalam penyiaran agama dan umat manusia. Beliau merupakan Syekh Abu Salam, sang legenda tanah seberang yang bergelar Datuk Landak. Bagaimana kisahnya? Mari ikuti laporan dari saya. Bahorok merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat. Beribu kota di Kelurahan Bahorok, sebagian wilayah kecamatan ini terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser, termasuk Bukit Lawang, dan merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Tanah Karo. Bahorok merupakan sebuah kerajaan kecil dengan rajanya adalah Sultan Husain, adik dari Raja Kahar. Berdasarkan sejarah, ayahanda Raja Kahar adalah Sultan Abdullah, anak Dewa Sakti dan cucu Dewa Sahdan, pendiri dari Kerajaan Langkat. Sultan Abdullah memiliki 3 anak, yaitu Raja Kahar, Dwi Tahlul, dan Sultan Husain, yang belakangan dirajakan di Bahorok, di mana Raja Kahar dirajakan pula di Kerajaan Langkat. Salah satu nama desa di Bahorok adalah Desa Timbang Lawan, yang memendam sejarah masa lalu. Terdapatnya sebuah pusara keramat, yaitu Pusara Datuk Landak. Datuk Landak yang nama aslinya adalah Abu Salam, berasal dari negeri seberang, yaitu Pulau Pangkor Perak, Malaysia. Ayahandanya seorang keturunan Pakistan Malaysia, sementara ibunya adalah Melayu Perak. Abu Salam sejak kecil sudah mempelajari ilmu agama dan selalu merantau dari satu negeri ke negeri lain untuk menimba ilmu agama, sehingga masa muda beliau sudah mendapat gelar syekh. Datuk Landak mengembara dari satu negeri ke negeri lain guna dalam berdakwah dan pengembangan agama serta mencari tempat tinggal yang cocok. Ketika berada di Tanah Karo, Datuk Landak menikah dengan perempuan bunian atau orang halus dan mendapat anak 2 orang, lelaki bernama Jalaluddin dan seorang perempuan. Suatu ketika dengan tekadnya, akhirnya tibalah beliau di kampung yang dikehendakinya, di mana kampung tersebut beliau berkehendak untuk bertempat tinggal, dan kampung tersebut kehendak dari kehendak berubah menjadi landak atau kampung landak. Sementara itu, pendapat lain ada yang menyatakan bahwa kampung tersebut banyak berkeliaran binatang landak, namun tidak ada satu orang pun yang berani membunuhnya. Jika ada orang yang berani memburu atau membunuh landak tersebut, maka keesokan harinya dia akan menerima bala. Maka dari sila tersebut, lahirlah nama kampung Landak di mana Syekh Abu Salam bertempat tinggal. Maka dipanggillah Datuk Landak. Syekh Abu Salam yang dipanggil Datuk Landak di masa hidupnya sangat disenangi dan dihormati oleh kalangan masyarakat karena sifatnya yang ikhlas, mengayomi, melindungi, dan membela rakyat kecil. Ketika Datuk Landak menetap di kawasan Landak, maka Raja Bahorok ketika itu Sultan Husain sangat menghormati dan mengagumi Datuk Landak. Ketika akan terjadi pertempuran Sultan Husain dengan Raja Gayo, Datuk Landak datang untuk menengahi kedua pasukan. Akhirnya kedua kerajaan ini berdamai sehingga Datuk Landak sangat dihormati kedua raja. Baik, mungkin sekian saja laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.